Pengertian persepsi dalam komunikasi interpersonal. Menurut Joseph A. De Vito, persepsi adalah proses seseorang memiliki kesadaran tentang berbagai objek atau kejadian, khususnya orang lain yang dirasakan melalui panca indera seperti penglihatan, penciuman, perasa, pendengaran, dan sentuhan. Persepsi tidak hanya mencakup kesadaran, tetapi juga proses kognitif di mana seseorang memahami apa yang telah diamati atau dialami. Persepsi interpersonal dipengaruhi oleh faktor situasional dan faktor personal. Faktor situasional merupakan petunjuk eksternal yang diberikan oleh lingkungan atau lawan bicara melalui komunikasi verbal dan nonverbal. Contohnya seperti gerakan tubuh, jarak fisik, ekspresi wajah, serta intonasi suara. Sedangkan faktor personal secara langsung mempengaruhi kecermatan proses persepsi. Beberapa jenis faktor personal seperti pengalaman mempengaruhi seseorang mempersepsikan orang lain. Pengetahuan tentang budaya, norma, dan nilai-nilai mempengaruhi persepsi. Orang dengan pengetahuan yang luas cenderung memahami lebih baik. Kemampuan untuk mengamati dan memahami petunjuk verbal dan nonverbal, orang yang peka terhadap perubahan dalam komunikasi memiliki persepsi yang lebih baik. Proses persepsi dalam komunikasi interpersonal. Yang pertama, stimulasi. Tahap awal di mana alat indera kita menerima berbagai informasi dari lingkungan sekitar. Namun, tidak semua informasi yang diterima dapat kita proses secara aktif. Contohnya, ketika kita berbicara dengan seseorang, kita menerima stimulus berupa suara, gerakan tubuh, ekspresi wajah, dan bahasa tubuh. Yang kedua, organisasi. Setelah menerima stimulus, kita mengorganisasi informasi tersebut, mengelompokkan data berdasarkan kesamaan atau relevansi. Organisasi menurut persamaan dan perbedaan akan membantu kita dalam menggolongkan stimulus yang muncul dengan berbagai macam informasi sebelumnya yang kita miliki berdasarkan aspek perbedaan yang dimiliki atau persamaan yang dimiliki terhadap hal lain yang kita amati. Contohnya, memperhatikan dengan seksama presentasi teman. Kita memperhatikan kata-kata yang digunakan, nada suaranya, ekspresi wajah, dan bahasa tubuh. Yang ketiga, interpretasi dan evaluasi. Memberikan makna dan informasi yang telah diorganisasi. Kita menaksirkan apa yang kita rasakan, selain itu kita memberikan penilaian terhadap situasi atau orang yang terlibat. Ini dipengaruhi oleh pengalaman dan pengetahuan kita. Contohnya seperti apakah seseorang terlihat sedih, senang, atau marah. Yang keempat, memori. Informasi yang telah diolah dan diberi makna disimpan dalam memori kita. Memori memainkan peran penting dalam membentuk persepsi kita terhadap orang lain. Pengalaman masa lalu dapat mempengaruhi bagaimana kita mempersepsikan seseorang. Terakhir, pengingatan. Mengakses kembali informasi yang telah disimpan dalam memori. Pengingatan mempengaruhi bagaimana kita berinteraksi dengan orang lain di masa depan. Misalnya, jika kita memiliki pengalaman buruk dengan seseorang, kita mungkin lebih skeptis terhadapnya. Pengaruh persepsi interpersonal terhadap komunikasi antar pribadi. Pengaruh persepsi pada interpretasi pesan. Dampak persepsi pada interpretasi pesan merupakan faktor penting untuk dipertimbangkan. Pemahaman seseorang tentang suatu pesan dapat sangat dipengaruhi oleh persepsi mereka tentangnya. Misalnya, persepsi positif dari pembicara sering mengarah pada interpretasi pesan yang lebih menguntungkan dan reseptif. Yang kedua, efek stereotip. Fenomena yang dikenal sebagai efek stereotip menggambarkan bagaimana komunikasi dapat dipengaruhi oleh persepsi yang berakar pada stereotip. Individu yang memiliki pendapat yang tidak menguntungkan terhadap kelompok tertentu mungkin menunjukkan prasangka ketika memecahkan kode pesan yang disampaikan oleh anggota kelompok tersebut.